الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, saya selaku khatib berwasiat wabil khusus untuk diri pribadi, umumnya untuk kita semua. Mari kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwa Allah anugerahkan kita kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan takwa Allah keluarkan kita dari berbagai macam kesulitan. Dengan takwa Allah anugerahkan kita rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan dengan takwa pula Allah siapkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga dengan wasilah hari Jumat yang penuh dengan berkah ini, kita mampu menjadi pribadi yang bertakwa. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di zaman yang serba canggih ini, berita ataupun informasi datang begitu cepat. Hanya dengan sentuhan jari saja kita bisa mengakses banyak berita. Hanya dengan sentuhan jari saja sebuah berita bisa tersebar ke seluruh dunia dalam hitungan detik saja. Tapi yang sangat disayangkan adalah tidak semua berita, tidak semua informasi yang kita temui itu benar adanya. Betapa banyak berita yang menipu, berita yang menggiring opini,
bahkan berita yang isinya memecah belah umat dan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru orang beriman, yang tidak beriman boleh tutup telinga. Insya Allah yang hadir di sini adalah orang beriman. Makanya diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? In ja'akum fasiqun. Jika seorang fasik datang kepadamu, binaba'in fatabayyanu, membawa sebuah berita, membawa sebuah informasi, fatabayyanu, tabayunlah, telitilah, konfirmasilah benar atau tidak berita itu. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi Islam memberikan sebuah pedoman yang jelas, yaitu tabayun. Tabayun sebelum kita mempercayai sebuah berita. Jadi jangan langsung percaya, jangan langsung sebarkan, jangan langsung share sebelum kita tahu dan sebelum kita memastikan kebenarannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat tadi yang saya baca turun sebagai peringatan kepada umat Islam agar kita tidak gegabah dalam menerima sebuah berita. Sebab boleh jadi berita itu berasal dari orang yang fasik. Siapa orang yang fasik itu? Orang yang tidak amanah, orang yang senangnya memecah belah umat, orang yang senangnya mengadu domba antar muslim. Jadi jangan kita telan mentah-mentah, sebab akan berakibat fatal. Contoh misalkan akibat karena kita tidak tabayun, mencaci orang yang tidak bersalah, menuduh tanpa bukti, bahkan memutus silaturahim. Beberapa waktu lalu satu negara kisruh hanya karena sebuah berita hoax, hanya karena satu video hoax yang kita telan mentah-mentah. Maka orang beriman ketika menyikapi sebuah berita adalah tabayun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ayuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang disebut pendusta bila ia menceritakan setiap apa yang didengarnya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hadis ini sangat sesuai di era media sosial seperti sekarang ini. Hampir setiap kita punya media sosial, baik WA group, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kadang kita tergoda membagikan berita viral tanpa tahu sumbernya. Ada yang suka menyebar kabar duka padahal tidak sedang berduka. Ada yang menyebar video lama seolah video itu baru. Atau ada yang senangnya menyebar berita fitnah atas nama viral. Hadirin jamaah rahimakumullah, tabayun di sini bukan soal berita politik saja, bukan soal berita artis saja atau yang sejenisnya. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga pun, organisasi, bahkan dakwah,
Yang namanya tabayun harus menjadi prinsip penting untuk menjaga keutuhan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Coba bayangkan jamaah sekalian, bila ada seorang suami yang langsung marah hanya karena mendengar kabar dari orang lain tentang istrinya tanpa tabayun dulu, apa yang terjadi kira-kira? Termasuk ketika ada seorang pengurus masjid yang berselisih karena salah paham dari pesan singkat di WA yang belum jelas konteksnya. Maka dalam hal ini perlu kita sikapi dengan tabayun, konfirmasi, klarifikasi, benar atau tidak. Maka setiap muslim wajib punya 3 kebiasaan sebelum kita membagikan sebuah berita. Apa sajakah itu? Yang pertama, pastikan sumbernya. Siapa yang bicara, siapa yang menulis, siapa yang men-share. Apakah orang yang amanah? Ataukah orang yang memang punya track record senangnya mengadu domba? Cek sumbernya dari mana dan siapa yang membagikan. Lalu yang kedua, cek isinya. Apakah ada value di dalamnya? Apakah bernilai atau tidak? Sesuai faktakah? Cek isinya. Lalu yang ketiga, timbang dampaknya apa kalau kita share. Apakah membawa maslahat ataukah membawa mudarat? Sekiranya membawa mudarat, tahan jari kita untuk tidak men-share dan membagikannya. Tapi kalau sekiranya bermanfaat, membawa maslahat, silahkan bagikan, siapa tahu ada pahala di dalamnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ingatlah baik-baik firman Allah di dalam surah Qaf ayat 18. Apa kata Allah? Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan satu kata pun melainkan di sisinya ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat. Maka jamaah sekalian, ingatlah selalu bahwa setiap postingan, setiap komentar, setiap pesan yang kita tulis, setiap pesan yang kita bagikan, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat. Mari kita muliakan hari ini dengan memperbanyak amal salih. Semoga Allah memuliakan kita semua. Kita perbanyak mohon ampun, semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Kita perbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, maafkan segala kesalahan dan kekhilafan kami ya Allah, bukakan pintu ampunan-Mu untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur, jadikan kami hamba-Mu yang pandai mensyukuri segala nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan kepada kami yang hadir di masjid ini ya Allah. Berikan kesehatan kepada keluarga kami ya Allah. Berikan kesehatan kepada orang tua kami ya Allah. Berikan kesehatan kepada istri dan anak-anak kami ya Allah. Jika ada di antara keluarga kami di sini ada yang sedang sakit, kami mohon kepadamu ya Allah, angkat penyakitnya, sehatkan badannya. Jika ada di antara jamaah kami di sini ada yang orang tuanya sedang kurang sehat, sehatkan badannya ya Allah. Jika ada di antara jamaah kami di sini ada yang ibu atau bapaknya sudah tiada, kami mohon kepadamu ya Allah, terima iman Islamnya, terima amal salehnya, terima ibadahnya, lapangkan kuburnya, tempatkan di tempat terbaik di sisimu ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami di sisimu ya Allah, sebagaimana mereka membahagiakan kami sejak kecil. Kami sadar ya Allah, kami belum mampu membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, berkahi sisa usia kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami penuh dengan manfaat, penuh dengan barakah, penuh dengan ketaatan. Jauhkan kami dari perbuatan maksiat, jauhkan kami dari hal yang sia-sia. Ya Allah ya Rabbana, siang ini kami berkumpul di sini. Izinkan kami bisa berkumpul di Masjidil Haram, izinkan kami bisa berkumpul di Masjid Nabawi, izinkan kami bisa berziarah ke Baitullah, entah untuk haji ataupun untuk umrah. Izinkan kami bisa berziarah ke makam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah sebelum Engkau panggil kami ke rahmatullah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, jika ada di antara jamaah kami di sini ada yang sedang menghadapi kesulitan, kami mohon kepadamu ya Allah di hari Jumat ini, berikan jalan keluar terbaik di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jika ada di antara jamaah kami di sini ada yang punya hajat, ada yang punya impian, ada yang punya cita-cita, namun sampai saat ini Engkau belum wujudkan, kami mohon kepadamu di hari Jumat yang penuh berkah ini ya Allah, ijabah apa yang menjadi doa-doanya ya Allah, ijabah apa yang menjadi harapannya ya Allah, agar hatinya senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, tutup usia kami dalam keadaan beribadah kepadamu ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan mengabdi kepadamu ya Allah, pantaskan kami mendapatkan nikmat wafat husnul khatimah, ijabah doa kami ya Allah, qabulkan apa yang menjadi harapan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salam.